Tetapi kita juga bisa menanam buah-buahan dengan cara Berarti ini. total berapa warga tuh, Pak? Kurang lebih di sini ada dari daerah-daerah lain, dari kecamatan-kecamatan lain yang sengaja selain di bantaran kali ini kita juga masyarakat ini warga menanam di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kita bersama Ngabandungan. Ngobrol berkaitan dengan Bandung saat ini. Hari ini kita sudah ada bersama Kang Wawan dan juga sama Kang Ade, berada disebut di Kelurahan Pajajaran, yaitu khususnya dari Buruan Sae, yang merupakan urban farming yang ada di Kota Bandung. Yang kalau kita ketahui bersama, ini sudah skalanya sudah internasional, Kang ya. Sudah dari kemudian Spanyol, Belgia, Korea berkunjung ke sini. Yang beberapa waktu yang lalu juga sempat ada Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga hadir ke sini, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, gubernur, wali kota, sampai di beberapa kementerian. Cukup menarik sebenarnya berkaitan dengan urban farming ini ya, karena lokasinya berada di bantaran Kali Cilimus ya, dan juga di padatnya warga gitu. Nanti kita akan bicara, ngobrol bersama dengan Kang Wawan dan juga Kang Ade berkaitan dengan sebenarnya Buruan Sae ini apa sih gitu. Dan sebenarnya dan juga dalam konteks hari ini apa yang menjadi manfaat bagi warga dengan adanya Buruan Sae ini gitu. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu sesingkat dari Kang Wawan dan juga Kang Ade berkaitan dengan Buruan Sae ini. Kang Wawan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Setiawan, Ketua Pokbun Pajajaran Lestari. Hari ini saya sebagai ketua yang berada di Urban Farming atau Buruan Sae Pajajaran. Ini Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ade dari anggota Pokbun Buruan Sae. Oke, siap. Pertama kita ke Kang Wawan dulu ya. Kang, bisa diceritain singkat saja berkaitan dengan sejarah adanya Buruan Sae ini gimana sih Kang, sampai dengan ada sekarang, sampai kemudian akhirnya menjadi bisa dikatakan prototipe lah di Bandung terkait dengan bagaimana urban farming di Kota Bandung. Buruan Sae Pajajaran itu berdiri dari tahun 2014. Waktu itu dicanangkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Pada saat itu dia menjadi wali kota Bandung, dan dia mengharapkan setiap kelurahan itu harus ada satu RW yang menjadi kampung berkebun. Dari sanalah awal mula sejarah kampung berkebun RW 04 Pajajaran atau Pajajaran Lestari ini didirikan, Pak, seperti itu. Oh, jadi awalnya memang dulu dari program pemerintah dahulu Kang ya. Tapi kemudian akhirnya sekarang bisa dikatakan bisa jadi prototipe bahkan bukan di Kota Bandung saja Kang ya. Iya. Oke. Kalau Kang Ade, Kang, kalau bisa diceritakan tanaman apa saja sih yang ada di Buruan Sae ini? Ya, tanamannya itu sayuran ya. Kalau sayuran itu jenis terong ungu, cabai sama cengkeh, kunyit hitam juga ada. Pakcoy ya jenis sayuran juga ada. Seperti brokoli juga ada. Berarti rata-rata tanaman organik Kang ya? Organik. Tanaman organik artinya sehat ya? Sehat untuk ya. dikonsumsi. Berarti ada berapa jenis tanaman Kang? Kurang lebih? Banyak ya. 60. Lebih lah. Banyak sekali, Pak. Ada 60. Banyak. Jadi bukan sayuran aja kan, mulai buah-buahan juga ada. Bahkan kolam ikan juga ada, Pak, di sini. Kolam ikan ada ikan mas, ikan nila, ikan lele juga ada. Jadi teman-teman semua di sini banyak varian dari kemudian tanaman, bahkan juga kemudian ikan juga, dan tentu ini adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dalam hal ini COVID kemarin Kang ya, di mana tentu pangan sendiri itu adalah menjadi keterbatasan dan menjadi PR, dan ini juga menjadi sebuah pemberdayaan di masyarakat untuk bisa bagaimana menanam untuk bisa konsumsi pribadi. Kau bisa diceritakan Kang Wawan, bisa diceritakan mungkin bermanfaatnya apa sih bagi warga di sini sendiri gitu terkait dengan adanya Buruan Sae ini gitu. Jadi Buruan Sae ini yang dirasakan oleh masyarakat itu banyak sekali, Pak. Contohnya kita bisa mengurangi warga belanja ke warung, Pak. Mengurangi warga belanja ke warung. Sedikit ada nilai ekonomis, kemudian juga hasil dari sayuran-sayuran yang kami dapatkan di sini itu dah semuanya organik, tanpa menggunakan pestisida, sehingga ketika dikonsumsi oleh warga itu sangat sehat. Karena di sini juga selain kita menanam sayuran, juga kita ada tanaman buah-buahan. Sistem dengan tabu lampot, Pak. Tanaman buah di dalam pot. Sehingga
walaupun kita tidak mempunyai lahan yang luas, tetapi kita juga bisa menanam buah-buahan dengan cara tabulam pot, tanaman buah dalam pot yang dihasilkan dari buruan saya ini. Dan itu semua sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat semua. Selain itu juga buah-buahan, kita juga mempunyai ada kolam ikan. Jadi ada lele, ada ikan nila, ada juga ikan mas. Itu Pak yang dirasakan di sini banyak sekali lah yang kita tanam. Siap. Kang Ade mungkin bisa diceritakan berkaitan dengan di buruan saya ini sebagai fungsinya apa sih? Apakah juga sebagai sebagai kemudian juga penyuluh atau kemudian juga sebagai nanti dari warga-warga dikumpulkan di buruan saya atau sebagai kemudian edukasi juga dan lainnya, dan seberapa banyak sih yang bisa dihasilkan gitu dari kemudian tanaman dan keterlibatan di warga sendiri, Kang Ade? Jadi apanya? Jadi sebagai apa di sini? Sebagai apa? Ini Bang Ade gitu. Oh, saya sih sebagai penggerak ini ya. Ya, sebagai penggerak Ya untuk menanam jenis sayuran gitu. Nanti ya di support dari masyarakat juga ada. Oh, dari keterlibatan warga sendiri Pak, berapa persen sih dari RW di sini sendiri Pak? Ya hampir semua lah. Hampir semua Pak ya? Hampir semua. Oh. Karena juga ada yang ditanam di rooftop garden Pak. Oh. Jadi selain di bantaran kali ini, kita juga masyarakat ini warga menanam di atas rooftop garden Pak. Di halaman dan juga di rooftopnya. Oh. Ini Pak Ade itu salah satu daripada kelompok tani di sini. Nah, dia salah satu yang mempunyai lahan seperti dia menanam bawang daun seperti itu Pak ya, yang dia ini kan, ini salah satunya. Karena kami berkelompok Pak. Jadi dalam satu kelompok itu ada 30 orang yang diketuai oleh saya sendiri selaku ketua kelompok. Kemudian juga Pak Ade adalah salah satunya. Dan kemudian kelompok ini juga berkembang Pak sampai kita kelompok ke RW 3. Makanya kelompok ini kita sudah disatukan menjadi Pajajaran. Jadi kelompok tani Pajajaran Lestari. Oh, jadi semua dikelompokkan dan menjadi kelompok Pajajaran Lestari, Pak ya. Sekarang bergabung menjadi 2 RW, Pak. Oh. Menjadi 2 RW. Jadi kepanjangnya landaran kali itu dari sana sampai ke sana itu kurang lebih 350 meter itu. 350 meter. 350 meter bantaran kali itu sudah terpenuhi oleh tanaman-tanaman sayuran yang dikelola oleh 2 RW. Dan disatukan menjadi kelompok tani Pajajaran Lestari. Oh, kalau boleh tahu berarti hasil-hasil dari kemudian buruan saya ini itu dikembalikan pada masyarakat Pak ya? Atau misalnya ada sisi ekonomis dijual ke supermarket atau lainnya? Jadi kalau hasil dari kami buruan saya ini masing-masing itu kelompok ini mempunyai namanya ada koperasi Pak. Ada koperasi P2L Lestari. Koperasi Di situ ada namanya iuran wajib tiap anggota 10.000. Nah, dikumpulkan. Nah, untuk hasil di sini ada beberapa yang kita konsumsi untuk warga, ada beberapa yang kita jual. Nah, jadi hasilnya alhamdulillah kami sudah bisa menjual dulu itu dengan 1.300 polybag. 130 polybag yang kami kirimkan ke masing-masing RW Pak. Ke masing-masing RW dalam program PIPPK dulu itu pengadaan bibit. Jadi perlu disampaikan juga kepada warga Kota Bandung ketika membutuhkan tanaman bibit sayuran, partai besar, partai kecil kami menyediakan. Oh, di sini ada Pak ya? Ada Pak. Semua tersedia Pak ya. Artinya dari segi di sini juga selain kemudian ada kemudian tanaman, juga kemudian menyediakan bibit-bibitnya dan juga sampai dengan kemudian menghimpun dari warga untuk jual juga Pak ya, dalam bentuk koperasi tadi. Betul. Oh, jadi teman-teman semua jadi tidak hanya kemudian di sini hanya menanam saja gitu, tapi kemudian ada pemberdayaan masyarakatnya di dalamnya, ada edukasi, ada pemberdayaan ya, dan juga tentu kemudian bagaimana ada juga ada coaching Pak ya, untuk kemudian setiap warga itu bisa bagaimana bisa berkebun dengan lahan yang sempit Pak ya. Betul sekali. Gitu. Kalau PR-nya sendiri Pak di awal-awal untuk kemudian buruan saya ini untuk memberikan edukasi di masyarakat tuh seperti apa sih gitu? Pasti adalah memunculkan behavior baru, tantangan baru kan itu menjadi tantangan gitu. Untuk kemudian bagaimana dengan adanya berkebun ini gitu. Apa sih menjadi tantangan
Tantangan dari sini itu, jadi kalau kita ini tidak seperti kita bercocok tanam di lahan yang luas seperti halaman ini, tetapi di sini juga urban farming itu memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Oh, itu. Nah, sehingga tantangan bagi kami ini adalah media tanam. Jadi kita membutuhkan media tanam karena kita tidak punya lapangan seperti tanah yang digali, tetapi kita membutuhkan media tanam. Perlu juga dijelaskan Pak bahwa kebutuhan itu adalah media tanam itu. Kenapa? Karena yang kami jual itu sayuran, buah-buahan itu bukan berbentuk berkilo-kilo atau berton-ton seperti itu atau kintal, tetapi kita menjual per polybag. Tetapi ketika menjual polybag harganya pun lebih tinggi daripada ini, karena sistemnya kita orang datang belajar bagaimana cara menanam, terus dia membeli satu polybag itu dengan harga kurang lebih 12.500 atau beberapa polybag, akhirnya dia senang gitu dan ikut juga memberikan edukasi supaya dia ikut menanam juga di rumahnya masing-masing.